Shalom adik-adik. Shalom Tante. Selamat hari Minggu. Selamat hari. Tante berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Tetapi adik-adik jangan lupa ya, siapkan Alkitabnya dan persembahannya. Sekarang adik-adik coba semuanya berdiri. Kita sama-sama dengan semangat memuji Tuhan. Katakan, saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan satu lagu. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Semuanya sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bernyanyi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik, katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi kami. Bapa yang baik, saat ini kami akan beribadah, kami memohon kepadamu ya Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami memohon kepadamu ya Bapa, biarlah kami boleh bersuka cita di dalam memuji-muji Tuhan, dan biarlah ibadah kami ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan bagi namamu saja. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baiklah adik-adik. Masih semangat enggak? Loh, coba melompat katakan semangat. Masih semangat enggak? Semangat. Coba. Tante masih semangat? Semangat Tante. Iya, Tante Filipi. Semangat. Oke, baiklah adik-adik. Adik-adik masih semangat enggak? Iya, pasti masih semangat. Coba adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan lagi dengan penuh sukacita. Berdiri, ikuti gerakan tantenya, katakan KASIH. Ya, ikuti gerakan tante yang di belakang Tante Osin ya. Sekali lagi KASIH. Seperti kasih Yesus. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada Tuhan seperti kasih Yesus. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Sayang kamu dan saya, sayang semua. Lagi Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Sayang kamu dan saya, sayang semua. Silakan duduk adik-adik. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Siapkan persembahannya untuk Tuhan. Nanti kita akan memuji Tuhan sama-sama sambil mengumpulkan persembahan. Lagunya nanti dalamnya hatiku jadikanlah. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Walaupun kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Kau berkatilah persembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Ya, sambil mengumpulkan persembahan katakan dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu
Sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Nah adik-adik, waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya, duduk yang manis. Kita sama-sama muji Tuhan, katakan firman Tuhan, ku dengar. Dengan sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita bernyanyi, katakan firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Oke, baik adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, dengan sikap yang terbaik kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, buat kesempatan yang indah bagi kami anak sekolah minggu, bagi siapapun yang boleh mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong, siapapun yang mendengar dan juga yang menyampaikan firman Tuhan diberkati pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, Shalom. Iya, hari ini Tante mau cerita tentang, topik cerita kita hari ini tentang marah. Siapa ya yang marah? Kenapa dia marah Tante? Terus apa kata Tuhan tentang hal ini? Iya, nah adik-adik, sebelumnya kita tonton dulu video berikut ini. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku,
karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, Lebih baiklah aku mati daripada hidup. tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, Selayaknya lah aku marah sampai mati. lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, adik-adik tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Siapa yang marah adik-adik tadi? Siapa? Ya, Yunus marah. Pak Yunus marah karena apa? Karena Allah mengampuni bangsa Niniwe. Karena Allah menerima pertobatan bangsa Niniwe. Nah, Yunus kesal, Yunus marah karena berpikir bangsa ini bangsa yang sangat jahat. Menurut Yunus bangsa ini layak dihancurkan sama Tuhan. Tapi Tuhan menerima pertobatan bangsa Niniwe. Dan Yunus marah, Yunus kesal. Dan dia pergi ke suatu tempat. Nah, waktu Yunus pergi ke suatu tempat, dia duduk di sana. Tapi Tuhan juga melihat dia di situ. Pada saat itu cuaca sangat terik. Tuhan menghibur dia dengan apa adik-adik tadi? Dengan menumbuhkan pohon jarak. Nah, pohon jarak. Terus tumbuh sampai dia pun merasa sangat nyaman dalam perteduhannya. Dia pun sangat bersuka cita. Yunus sangat terhibur karena Tuhan memberikan dia perteduhan yang sangat nyaman. Nah, tapi adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Karena kehendak Tuhan, tiba-tiba ada itu ulat-ulat menggerogoti daun pohon jarak. Dan pohon jarak itu pun jadi kering, jadi gundul semua. Yunus marah, dia bilang, Tuhan ambil aja nyawaku. Yunus marah karena pohon jarak. Tuhan katakan, Yunus layakkah engkau marah karena pohon jarak ini? Lihat bangsa Niniwe, kata Tuhan kepada Yunus. Mereka itu jumlahnya 120.000 orang. Mereka itu ciptaanku. Dan mereka bertobat dan aku mengasihi mereka, kata Tuhan kepada Yunus. Nah, adik-adik, Tante mau tanya dulu sama adik-adik semua. Pernah nggak adik merasa benci sekali sama orang lain? Atau benci sekali kepada saudara atau kepada teman? Dan menganggap Allah tidak mengampuni dialah. Allah membinasakan dialah. Saking bencinya kita karena jahatnya dia. Pernah nggak seperti itu? Kalau pernah, ingat adik-adik, kita pun sama dengan mereka. Kita pun manusia yang penuh dosa. Dan selainnya kita tidak berhak untuk mendapatkan pengampunan karena dosa-dosa kita.
Jadi kenapa kita bisa diampuni? Karena kekuatan cinta Tuhan. Karena kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi kalau ada yang jahat, apa yang kita lakukan adik-adik? Kita berdoa sama Tuhan. Kita berdoa, kita minta, Tuhan tolong teman saya. Tolong dia ya Tuhan supaya dia bertobat. Nah adik-adik, setelah dia bertobat apa yang kita lakukan? Kita mau bersuka cita. Kita mau bergembira di hadapan Tuhan. Karena ada pertobatan di sana. Dan tidak boleh seperti Pak Yunus. Dia kesal, dia marah. Tetapi ketika ada teman kita, ketika ada orang lain bertobat. Nah di situ kita bersuka cita. Dan kita boleh mengajak teman kita tadi beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan kita semakin cinta Yesus. Ya adik-adik ya. Jadi hari ini coba kita buka dulu Alkitab kita semuanya. Kita akan masuk kepada ayat hafalan. Ayat hafalannya adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba adik-adik semua dengan suara yang keras kita membaca bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nanti ulangi kembali kita sama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi adik-adik, siapapun kita, sejahat apapun kita, bangsa apapun itu, mau bangsa Niniwe, mau bangsa Israel, bangsa Indonesia, orang Batak atau siapapun itu, sejahat apapun itu. Kalau kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Bahkan Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi inilah cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah kita tetap semangat melayani Tuhan, semangat mengasihi Tuhan, dan tetap cinta Yesus. Ya, inilah cerita kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang menjadi perenungan kami hari ini Tuhan. Kami boleh mengaku segala dosa kami dalam segala kejahatan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengampuni kami. Bahkan kami juga mau menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah kita. Tetapi sebelumnya adik-adik kita berdiri lagi ya, kita memuji Tuhan dengan semangat, sukacita. Gerakan badannya katakan, hei anak Tuhan, jangan ngomong sembarang. Hati-hatilah kalau bicara, hei anak
jaga lidah, jaga mulut, jadilah terang di dunia, jadilah terang di dunia. Jadilah terang di dunia. Sekali lagi, jadilah terang. Jadilah terang di dunia. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan walaupun masih ibadah dari rumah, belajar dari rumah, anak Tuhan harus tetap memberikan yang terbaik. Tetap jaga kesehatan. Baik, saat ini adik-adik semua lipat tangan, duduk yang manis, dengan sikap terbaik kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan lewat ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami terus supaya tetap hidup seturut dengan firman Tuhan. Berkati semua orang, semua yang boleh ikut ibadah hari ini, anak-anak sekolah minggu, orang tua, bahkan semua akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, doa kami yang kami naikkan padamu, dalam nama Yesus yang mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tante selalu ingatkan supaya adik-adik setiap hari Minggu rajin membuka YouTube Ibadah Sekolah Minggu GMII Bukit Sion. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.